Ingat nggak bayaran pertama lu? Starcam. Ini kan apa? Ada banyak yang bilang, ya kan, katanya tuh lu dipanggilnya itu adalah Ariel bang. Main di klub Liga Thailand aja sih, itu aja sih. Di bola Hamzah Chop, gua syuting, First time, ya? Iya first time masuk bolanya kampus kan, tapi gua nggak mau ngambil karena gua nggak mau mikirin hasil akhir skripsi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Oppo ini. Apa kabar nih? Kabar semuanya yang ada di rumah. Ketemu nih sekarang ada acara baru nih di Wih. channel YouTube-nya Saka Futsal Camp, Cil. Mantep banget nih pasti nih. Nama acaranya apa, Cil? Nama acaranya adalah Di Balik Lapangan Di balik lapangan ada Cerita Idi. Sabi banget ya kan. Pasti sama gue, Kumai, ditemenin. Dan gue Bung Fadil alias Bocil. Yoi. Ada promonya, Fadil. Yoi Gue lah. langsung Kumai gue. Gue biar ada keren aja dikit. Yaudah. Nah sekarang kira-kira siapa yang bakal kita undang nih Mai? Udah nggak asing nih di dunia. Udah nggak asing futsal banget. pastinya ya. Bener. Lagi top-topnya nih. Ya. Benar. Apalagi Bekasi dan sekitarnya nih. Pasti bakal siapa yang nggak tahu dia ya kan? Siapa yang nggak tahu? Siapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya Siapa kan? yang nggak tahu ya Siapa kan? yang nggak tahu, Nggak benar. bakal tahu. Oke. Langsung aja kali ya? Langsung aja kita undang. Langsung aja kita undang ya. Langsung aja kita undang nih. Ini dia. Odang, Dadang Prastio atau biasa dikenal Odang nih. Dang, Siap. apa kabar Dang? Sehat, alhamdulillah. Mai. Sehat ya? Cil. Gimana Dang, PPKM ya, PSBB lama, PPKM, Covid. Apa sih, berdampak nggak sih sama futsal lo? Mungkin sih mau dibilang berdampak ya, semua orang pasti ngerasain semua lah Iya, terdampak ya kan kalau Benar. sesuai kayak gini kan. Benar. Syukurnya di gua sih alhamdulillah ya udah ada pegangan kerja gitu mah ya kan. Makanya sekarang ya gue juga nikmatin aja di main futsal gimana, selagi ada gua ambil, nggak ada ya udah gue nikmatin kerja. Benar. Mungkin itu aja sih kalau gua. Latihan di PDAM tapi masih? Kemarin sempat berhenti tuh 3 bulan sebelum yang event di Brandon itu tuh. Nah setelah itu pas mau turnamennya mulai, baru tuh mulai latihan sebulan kalau nggak salah di Persiapannya Estadio, tuh. persiapannya ya kan. Nah disitulah mungkin anak-anak, apalagi gue waktu itu kan habis kena Covid juga ya kan. Nah kondisi, alumni. mungkin kondisi gue juga kayak masih ngedrop lah ibarat kata gitu kan. Nah, penyesuaian lagi gue dari awal ya, makanya gue kadang pas kemarin di event itu hasilnya nggak maksimal juga kecewa juga gue bilang. Itu aja sih kata gue. Nah, Bang, gue mau nanya nih sama lu nih Bang. Kalau bisa gak ceritain tuh karir awal lu dari kecil sampai sekarang lu bisa jadi pemain futsal gitu Bang? Bisa gak tuh? Bisa. Ceritain, ya. Karir gue dari Dari awal kecil pertama ya. kali lu kok bisa kenal futsal sampai sekarang ya, apakah lu dulunya pernah main bola dulu atau enggak? Gimana tuh? Betul. Ceritain tuh Bang. Gue dari kecil dulu sebelum futsal tuh gue kenal bola dulu, Cil. Kenal bola. Waktu itu gue ikut seleksi Suratin kalau nggak salah. Suratin tuh? Suratin masih SMP itu. Sebelumnya tapi pernah SSB Bang? Nggak pernah, Oh, nggak dari pernah. kecil nggak pernah SSB. Nggak pernah. Gue gimana ya? Gue tuh main futsal atau main bola gue ngikutin, ngeliat di YouTube aja dulu kayak Ronaldinho ya kan. Itu emang pemain idola gue sih. Iya. Sampai sekarang itu Ronaldinho, gue ngikutin gaya-gaya dia aja. Ibarat kata gue bilang otodidak lah gue di bola sama di futsal itu. Nah dari situ gue seleksi Suratin, gue dicoret Cil. Abis dicoret gue ibarat kata kayak frustasi lah gue di bola Frustasi nih. tuh, iya. Gue bilang apa emang postur gue kecil dulu ya kan. Nah setelah itu gue frustasi, ya udahlah gue ditawarin beasiswa SMP tuh. Beasiswa SMP. Futsal ya kan, di sekolahan adalah salah satu sekolah lah. Dari situ gue alhamdulillah diterima ya kan, beasiswa dari SMP terus SMA ya sampai sekarang lah alhamdulillah. Ibarat kata ya ditawarin kuliah juga sebenarnya banyak yang nawarin kampus kan, tapi gue nggak mau ngambil karena gue nggak mau mikirin hasil akhir skripsi iya. itu Dang. Gue nggak mau itu Dang. Emang biasa kayak gitu Bang, kalau anak futsal ya kan udah pelajaran udah dah. Benar. Kebanyakan begitu kan Iya. Cil ya kan. Gue bilang, makanya gue nggak mau ngambil kuliah. Waktu itu kan tawarin Trisakti, UKI, sempet kan main Lipuma, UKI, Iya. ngebela tawarin kuliah. Gue bilang, ya bang saya main futsal ya aja deh. Saya bilang, saya malas ngurusin kuliah, saya gituin kan. Ya udah setelah itu
Pas 2012 lulus sekolah ya, lulus sekolah 2012 ditawarin Brilian kalau nggak salah tuh sama Pak siapa? Brilian Pak Ikhlas ya? Pak Ikhlas. Pak Ikhlas. Nah, ditawarin Brilian buat event di My Futsal Turnamen yang dulu Internasional tuh, ya internasional benar. Sama Vite. Ya, itu awal tuh ya. Habis itu 2000 setelah My Futsal lulus sekolah kan ditawarin seleksi ke IPC Pelindo. IPC Pelindo. Diajak Bang Kaisar tuh ingat buat persiapan Piala AFF 2014 ingat. Yang diada di Indonesia lah ya, tuan rumahnya. Setelah itu seleksi di Galaxy Ancol, alhamdulillah terpilih buat skuad Pelindo kan. Dan alhamdulillah sih hasilnya dikasih juara Cil pas perdana itu. Yang itu Mai. Iya. Nah, setelah itu ditawarin lah 2015 di tim Pinky Boys Makassar. Pinky Boy. Itu langsung diajak seri 2. Seri 2. Seri 2 Cil, gue Cil. Pinky Boy yang waktu itu pas abang main yang pengen juara tuh ya? Nah, benar Juara yang ya? final yang di STTD Setu itu. Nah, Twin Tower ya, Twin Tower. nah iya. Uta Yamani. Si Uta Yamani sama Suni. Sama Suni, Betul. Nah, setelah itu runner up kan yang di Setu. Habis itu 2016-nya ditawarin PON, ya kan? Seleksi dulu pas abis Porda 2014 tuh. Porda 2014 kita nggak juara Bekasi. Salahnya tuh nggak tahu deh pemainnya apa gimana. Nah, habis dari itu Porda kan seleksi PON. Alhamdulillah anak Bekasi yang dipilih kan Odang, Peking, Raka, sama Arjuna kalau nggak salah itu berempat. Benar. Setelah itu seleksi masuk skuad PON 2016. Nah, sebelum itu 2016 kan ada event Gudang Garam yang internasional sport kan, yang juara PON Jabar tuh yang berangkat ke Spanyol sama Itali. Alhamdulillah tuh rezeki sih emang. Benar. Nah, setelah itu berangkatlah liburan ke Spanyol sama Itali kan. Habis itu pulang-pulang langsung bawa PON pertandingan Mai 2016 tuan rumah Jawa Barat. Itu jatuhnya tuh kayak persiapan dong ya? Persiapan ibarat kata TC di Thailand kan PON gitu. Habis dari Spanyol ke Thailand, habis dari Thailand langsung pertandingan PON. Nah, waktu itu habis PON langsung TC di Jatinangor. Pertandingan lawan apa gitu? Seingat gua pas final aja sih, pas lawan Malut tuh menang 2-1 kalau nggak salah. Iya. Yang golnya diciptain oleh Yamani atau enggak sama si ini sama Jenny. Jenny itu dapat bola flag dari gua, Jenny Samber gol. Udah itu di situ alhamdulillah dapat emas, dapat emas. Setelah itu 2017 gue ditawarin di PC Pelindo lagi pas seri pertama. Habis itu pas seri kedua gue pindah ke Permata. Nah, 2017 gue pindah ke Permata Indah Manokwari. Habis itu gue dapat final 4. Masuk final. Juara 2 lagi. Iya. Mentok lagi juara 2. Udah setelah itu habis 2017 gua 2018 ke My Futsal Cosmo. 2018 My Futsal Cosmo. Setelah itu 2019-nya gua ke Halus FC Jakarta tuh baru tuh kan. 2020 dari Halus pindah ke Mutiara FC Surabaya Mai. Iya. Dari situ Mutiara gue pindah seri 2 ke Jekato. Nah, udah terakhir tim gue itu. Itu aja sampai sekarang sih alhamdulillah ya. Ibarat kata di PDM juga nggak gue sebutin tuh. PDM juga aturan dikontraknya dari 2013 2014 Mai, tapi gue disuruh milih mau PDM apa Brilian waktu itu. Gue masih milih Brilian Mai. Iya. Nah, makanya gue milih Brilian, udah ditawarin sekali PDM gue tolak. Terus kedua kalinya gue ditawarin lagi sama Hamzah. Pertama Hamzah diambil, gue belum nih, masih Brilian. Habis itu ketiga kalinya gue tawarin lagi, ya udah mau nggak mau langsung gue ambil Mai. Soalnya dari pihak Brilian juga nggak ngasih kejelasan buat kedepannya ke gue sama gue gimana gitu. Akhirnya lo ambil PDM. Akhirnya gue ambil PDM, alhamdulillah sampai sekarang. Itu nih, Cil. Ada cerita nih Cil. Ada cerita apa? 2000 berapa ya? Gue pernah BTG jadi ada open seleksi. Ada open seleksi. Ada open seleksi waktu itu. Gue ikutan nih. Ketemu sama Odang. Iya. Jadi dari sekian banyak orang yang ikutan nih, yang lolos gue sama Odang. Itu lu. Iya, jangan ngeremehin gue. Jangan ngeremehin gue. Gue low aja. Low budget. Lo budget. Iya. Itu tahun berapa Dang ya? Itu
itu masih sebelum gua di Brilian kayak main. Sebelum lu Brilian ya? Awal-awal BTG muncul itu. Awal BTG, Iya, awal benar. BTG. 2014-an ya? Itu sebelum Cil. BTG naik liga kan? Iya kayaknya. Lu di situ? Enggak, gua pas Lu naik liga pertama berarti di ini Pinky Boys. Pinky. Kan Pelindo kan gue ikut AFF doang, nggak ikut liganya. Oh, nggak ikut liganya. Tapi maksudnya tim pro pertama yang lu ikutin Pinky Boys 2015. Tim pronya ya. Kalau ibarat kata kan kalau Pelindo kan itu bukan liga pro Bukan Indonesianya, liganya, itu kan kayak antar klub Asia ya Asia, kan. iya. Nah, gue ibarat kata pertama gue itu Pinky Boys. Liga Pinky Boys. Oh, berarti lu BTG itu pas BTG naik lu Pinky Boy. Nah, betul. Amja yang di BTG ya? Betul. Gue Oh, pilihan iya. sama Amja gue ajak, "Ja, lu mau ke BTG? Kalau mau lu ambil nih." Gue gituin Iya, kan. iya. Terus Amja juga kecewa sama gue ditawarin juga sama Pinky Boys kan. Gue bilang, "Ja, sorry nih, gue ke Pinky Boys aja ya." Gue gituin, soalnya anak-anak Makassar kan asik-asik. Gue bilang, semuanya sih asik-asik sebenarnya, tapi gue milih ke sana emang feeling gue bagus, Mai. Alhamdulillah langsung final four itu. Jadi Hamza yang di BTG. Amja BTG, gue ke Pinky Boys tuh awal liga. Oke. Tuh. Terus apa lagi Cile kiri? Kalau gue boleh nanya nih bang, mungkin ada gak sih bang orang yang paling berjasa di karir lu nih selama lu futsal nih bang? Ya kan tadi lu udah, dari lu suratin, lu Iya, gagal, bener. terus lu masuk Liga Pro, Iya. keluar sana sini gitu. Iya, bener. Ada nggak kira-kira, Bang? Mungkin orang yang berjasa di gua sih ya Cil ya. Kayak ibarat kata ya paling utama ya orang tua gua. Orang tua. Nah, ya pertama sih sebenarnya Iya, ya orang Allah tua. lah, Ya, seenggaknya Allah lah, Allah. ya benar. Terus kedua orang tua. Ketiga keluarga selalu Keluarga. support. Udah sih mungkin itu aja, yang lain nggak ada Cil kalau Nggak gua ada, orang yang berarti berjasa. Lu nggak ada kayak temen lu bang, kayak atau mungkin sahabat lu, atau yang kayak wah apa namanya selalu ada lah samping lu kalau misalkan lu lagi terpuruk gitu, ada satu orang atau siapa gitu. Mungkin kalau gue sih emang gimana ya, sama temen tuh kayak biasanya sih Cil, Biasa kalau aja, gue Bang. ada masalah selalu gue paling cerita ke keluarga, ke orang tua, nggak pernah gue ceritain ke temen atau sahabat, gue nggak ada juga lah, mungkin itu aja sih. Berarti lu family man banget bang ya. Yoi. Ya mungkin itu aja, kalau gue sih ya keluarga sih intinya Cil. Tapi lu tahu futsal itu dari? Tahu futsal itu dari gue pas seleksi sekolah, Mai. Oh pas sekolah itu lu baru tahu kalau futsal ya? Oh itu tuh futsal gitu. Iya. SMP apa SMA tuh bang? SMP. SMP. Jadi gue SMP kayak lo tau gak sekarang wasit ibarat kata ya orang berjasa gue ya, kalau dibilang ini Pak Pardi lah ibarat kata ya, tau kan? Pak Pardi. Pak Pardi ya sekarang jadi wasit. Oh Dia SMP 32 ya? enggak Jirin. Oh, Almo Jirin. Jadi dia SMP Almo Jirin seleksi narik gua, Mai. Nah, habis itu ya ibarat kata gua kayak antar kelas, antar sekolah, ya baru gua disupport terus kan sama dia, disuruh semangat nih ya. Oke, Gitu. jadi yang pertama kali kenalin lo futsal. Yang kenalin gua futsal tuh Pak Pardi ya, ibarat kata sekarang yang jadi wasit. Jadi wasit nih di Bekasi, benar. Ya. Terus SMA juga sama, SMA sama juga. diizirin juga. Tadinya kan gua di Mandala, Mai, bareng Samsul Boncel tuh yang Boncel, timnas. Ya. ya. Gue di SMK-nya, dia di SMA-nya kan. Habis itu gue di Mandala, gue gimana sih ya, jarang masuk, Mai, jarang masuk karena gue main futsal terus. Jadi kayak guru-guru ngenilai gue, wah nih orang kayak kerjaannya main futsal mulu, nggak pernah sekolah nih. Benar. Di sekolah tidur doang, ya udahlah gue kayak dikeluarin lah ibarat kata. Nah setelah gue dikeluarin, gue ditawarin lagi di SMA Jirin, Mai, disuruh prestasi lagi, suruh terusin gue futsal. Udah gue balik lagi, dikasih beasiswa futsal. Udahlah gue bela di situ SMA Jirin gitu. Udahlah sampai lulus, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, ada nggak sih klub futsal pertama lo atau klub futsal lo dari kecil tuh lo ada nggak sih? Apa lo menclok sana menclok sini? Kalau gue sih dibilang ini ya menclok sana menclok sini, Mai. Jadi nggak ada tim tetap ya? Nggak ada. Jadi kayak dulu pertama sih Red Wine juga Red sempat gabung gue Red Wine. Duplet Terus tuh. ya terus Beng. Aduh. Beng ya, Beng. Beng FC. Nah, ya itulah. Itu doang sih dua tim itu. Jadi Bekasi tuh Beng, Red Wine tuh, Sama pencetak pemain-pemain oke di Bekasi. Sama Biang Kerok. Biang Kerok, Abe tuh. Abeh tuh. Biang Kerok dulu. Nah, kan lu Tarkam nih Dang, dari dulu, berarti nggak ada tim tetap gitu. Iya. Yang biasanya Tarkam itu kan identik dengan ya nyomot-nyomot pemain nih. Betul. Ya kan? Nah, lu salah satu pemain Tarkamnya itu. Heeh. Dan pastinya nggak ada latihan tetap atau latihan rutin dong. Iya, betul. Nggak, paling cuman yang di calling, Dang ada
sparring dang. Iya, Iya betul. nggak sih? Betul, Paling betul. gitu doang kan. Ah, ah. Nah, itu tapi lu laku nih di Tarkaman, mana-mana lu diajak, di mana-mana lu dipanggil. Nah itu latihannya tuh gimana sih? Kalau gue sih emang ya Cil ya, latihan pribadi gue ya mungkin emang sih kalau dibilang males untuk melawan diri sendiri, males emang males. Tapi kalau gue rasa gue lawan Mai. Kalau setiap nih, misalnya besok gue mau tanding Tarkam nih hari Minggu nih, gue hari Jumat atau malamnya gue harus kondisi kayak gue main roda, fitness gitu. Gue jalanin sendiri lah. Makanya di setiap orang ngajak gue juga gue kayak ngelakuinnya maksimal main setiap Tarkam. Makanya orang-orang pada alhamdulillah sih pada senang gitu, percaya diajak di mana-mana gitu. Soalnya sekarang kan kebanyakan ya gimana ya, diajak Tarkam kalau kita nggak bisa buktiin besoknya pasti nggak bakal diajak, ya kan? Benar. Makanya kalau gue setiap diajak Tarkam siapapun pasti gue bakal buktiin kayak 1000% lah ibarat kata gitu. Ya gue juga nyari duit dari futsal juga, dari PDAM juga, ibaratnya dari futsal lah pokoknya. Ya lu bisa sampai kerja di PDAM pun kan dari warna futsal ya. Betul. Nah, kalau ngomongin apa dari futsal akhirnya kerja nih Bang, nah itu bisa diceritain nggak, mungkin biar di rumah juga biar pada tahu gitu, gimana sih kok bisa sih dari cuma main futsal doang bisa jadi kerja gitu ya kan? Emang sih banyak pertanyaan itu sih. Bener, Bang. Mungkin ya dibilang rezeki emang garis tangan Tuhan, emang nggak ada yang tahu ya Cil ya. Ya sekarang sih kita kerja keras dulu aja nih. Kerja keras dulu, gimana nanti hasilnya. Kalau orang lihat suka sama kita juga pasti kita diajak di mana-mana. Mungkin itu aja sih Cil. Kalau buat teman-teman di rumah tuh ya masih muda-muda tuh dengerin tuh kata Bang Odang tuh, kerja keras dulu, usaha dulu, lakuin dulu yang bagus, nanti hasilnya bakal dapat dengan sendirinya. Orang tuh nggak bakal memandang sebelah mata. Betul Cil. Dua mata. Bang Odang nih semoga bisa menginspirasi karena amin. Dari SMP, SMA, terus kuliah cuma nggak diambil, sampai kerja semuanya ibaratnya beasiswa nih, tawaran semua nih, nggak ada tes. Odang langsung masuk. Alhamdulillah sih ini power of orang dalam. Alhamdulillah sebenarnya ya dibilang gue sih orang benar-benar kayak orang sederhana, mau dibilang nggak punya, gue orang nggak punya, gue hasil sendiri semua Mai buat bahagiain orang tua gue ya kan. Makanya gue mau nggak mau harus kerja keras biar gue bisa bahagiain orang tua gue, itu aja sih. Tapi orang tua support ya dari dulu ya. Sebenarnya awal-awal ada nggak sih kalau kayak gue Dang dulu tuh kayak nyokap gue tuh suka yang enggak, nyokap gue orang yang gue pengen gue tuh jadi orang yang akademisnya bagus, anak pinter ya, ngasih profesor, gitu. Cuman kan namanya kita main bola malas belajar, ya nggak sih. Nah, lu ngerasain nggak sih itu yang ada tantangan dari orang tua gitu? Mungkin ya semua orang tua pasti awal-awal dibilang mau main futsal, mau ngapain sih lo main futsal, ya kan, kayak gitu kan. Ya kalau gue sih pasti ngomong ke orang tua gue, dia emang marahin gue, tapi gue bilang saya bakal buktiin. Gue ngomong gitu sama orang tua gue, saya bakal buktiin. Dan alhamdulillah sih berkat doa sama kerja keras gue, alhamdulillah gue bisa buktiin ke orang tua gue. Makanya orang tua gue dulu sempat ngelarang, dan alhamdulillah gue dapet beasiswa SMA sampai lulus lah. Dia langsung sampai sekarang support sih, makanya sampai ya walaupun gue ngasih nggak seberapa, seenggaknya orang tua gue senang gitu mah, ya kan. Ada yang bisa dibanggain, dibanggain betul. Udah bisa ngebuktiin, gitu. Banget nih Bang Odang nih emang. Pantes jadi idola kaula anak futsal muda di Bekasi ya. Bekasi dan sekitar. Amin. Nah, Dang, ada nggak sih dulu nih, gue cerita dikit ya. Iya, Bang. Dulu tuh pas gue awal-awal aktif futsal, suka futsal tuh gue ada tentangan dari orang tua, dari nyokap ya. Nyokap tuh pengennya gue jadi anak pinter lah. Kenapa sih itu zaman itu ya? Kenapa semuanya pemain rambutnya harus diwarnain tuh? Itu ada cerita nggak tuh? Apa karena dulu pelatihnya Bang V? Bang V, ya Bang kan? V nih yang kalau nonton nih. Bang V, maaf nih telat ya sebut. Telat nyebut tadi ya? Telat. Bang V, maaf pokoknya. Best moment. Nih, best moment lu sama Bang Hamzah. Gue cukup konsisten aja sebenarnya, pengen gue ada terus di liga gitu. Makanya gue nggak bakal drop, gue pengen konsistennya itu aja. Sama gue sih pengen main di Liga Thailand aja.